Indonesia Raya ini majuin aja ke situ, bukan kursi pertama. Dibesarkan bunga, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Siksa kita. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Oh Indonesia ibu berdiri, Prabuku jaga ku kasih, tenagaku bahkan jiwaku kepadamu aku beri. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curah kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curah kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Bagi Salam jemaat Tuhan yang terkasih. Mari kita bersama-sama balik berdiri. Kita masuki ibadah pada pagi hari ini dengan kerinduan berhiaskan ketulusan. Bawalah korban syukur kehadapan. Mari kita mengaku bahwa pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini spesial kemerdekaan Republik Indonesia datang dari pihak Allah Khalik langit dan bumi. Dia yang mencipta dengan kuasanya dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas saudara kalian kasih karunia, anugerah sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, menginjakkan kaki di usia yang ke-79 tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami ada di tengah-tengah negeri yang Engkau kasihi. Kami bersyukur kami boleh
mengeksplor diri untuk mengisi kemerdekaan, mengisi kehidupan, mengisi kerohanian dengan hal-hal yang positif, yang membangun serta menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh sebab itu di momen pagi ini kami akan bersama-sama bersuka cita. Kami akan bersama-sama bersyukur bahwa Engkau sudah menyatakan hal yang besar atas negeri kami, atas hidup kami, atas gerejamu. Olehnya itu kami menyerahkan sepenuhnya serangkaian ibadah pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Tuhan memakai kami semua, sehingga kami boleh merasakan dan menikmati arti kehadiranmu itu sungguh-sungguh nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Seluruh hamba-hambamu yang sudah mempersiapkan diri ambil bagian dan pelayanan pada pagi hari ini, Engkau pakai, Engkau urapi, tambahkan hikmat, tambahkan pengurapan, tambahkan kapasitas di tempat maha tinggi, sehingga apa yang dikerjakan pagi ini sungguh-sungguh menjadi berkat dan sungguh-sungguh membawa kemuliaan nama Tuhan. Hambamu berdoa untuk seluruh dan jemaat Tuhan, mari Engkau percepat langkah mereka untuk tiba di tempat, di rumah ibadah ini. Kami rindu bersama-sama diberkati, dibangun, diteguhkan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Saat puji-pujian kami menikmati sukacita surga mengalir di tengah-tengah kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Seluruh pengisi acara kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang memberkati. Dipermuliakan dan ditinggikan nama Tuhan selama-lamanya. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap memasuki ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Saya persilahkan jemaat dulu boleh duduk kembali.
Merah putih, hormat, gerak. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Merdeka. 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 Yes. Mari siapkan hati. Kita menaikkan pujian dan doa kita untuk Indonesia kita tercinta. Ini doa dan pujian kami. Kami bersyukur buat setiap rencana. Setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia, dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh dunia.
dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini yang telah berdiri membawa doa kami kepada-Mu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan berubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini, bangsa ini. Bagi Indonesia kami
semuanya sampai siap lutut, sampai siap lutut, semua lidah mengaku, semua lidah mengaku. Yesus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bagi nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku. Yesus dialah Tuhan, Raja segala raja. silakan duduk.
Terima kasih Tuhan Yesus atas apa yang Kau telah berikan kepada Indonesia. Kami bersyukur Tuhan jadi anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan Kau akan pulihkan Indonesia lebih lagi Tuhan. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah, oleh anugerah-Mu pulihkanlah Tuhan, yang rindu Indonesia dipulihkan.
dan pulihkan kembali negeri kami. Haleluya. Kami bersyukur buat bangsa kami Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami terus diingatkan Bapak bahwa begitu besar kasih dan kebaikan Tuhan bagi bangsa dan negeri kami Indonesia. Kami terus diingatkan untuk kami terus bersyukur Tuhan, untuk kami terus berdoa bagi bangsa kami. Kalau hari-hari ini banyak hal yang membuat duka bagi bangsa kami Tuhan, tetapi kami tahu kami ada di tempat ini, kami ada di gereja ini. Kami pun turut ambil bagian untuk berdoa bagi bangsa kami, memuji dan menyembah bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan dan dinyatakan di tengah-tengah bangsa Indonesia. Kami percaya ketika ada kesatuan hati kami berdoa dengan penuh kerinduan, Tuhan memberikan pemulihan, Tuhan memberikan pertobatan di dalam bangsa kami Tuhan. Dimulai dari kami yang ambil bagian dari gereja Tuhan, anak-anak Tuhan yang mau berdoa, yang mau mencintai bangsanya dan membawa bangsa ini di hadapan Tuhan. Hadirlah pribadi-Mu yang agung dan ajaib dalam ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Kasih kemurahan Tuhan menaungi setiap kami yang duduk di paling depan hingga paling belakang, tidak ada satupun yang terlewat dari urapan Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan boleh dimengerti dan dilakukan oleh setiap kami. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, supaya bangsa-bangsa di sekitar kami boleh melihat Kristus hidup di dalam hidup. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Mari kita sama-sama percaya, kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, saya tidak bisa berhenti bergerak dari tadi saya memulai ibadah ini. Sukacita sekali, nyampe banget rasanya dibawa nyanyi menyembah Tuhan, dibawa untuk merenungkan betapa bersyukurnya kita ada di negeri Indonesia ini. Amin Bapak Ibu. Sangat menggairahkan sekali memuji nama Tuhan dengan jemaat Perayaan Baladewa khususnya di tempat ini. Terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan kedua kali saya ada di tempat ini bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Saya Debbie dari Gia Lengkong Besar. Bapak Ibu, saya datang dengan suami saya dan anak saya yang pertama. Hai Papi. Hai Cindy. Jadi anak ketiga, tiga anak saya lainnya ada sedang beribadah di Gia Lengkong Besar ya Bapak Ibu ya. Jadi mari kita sama-sama merenungkan sebuah tema yang diberikan kepada saya hari ini, yaitu New Way of Life Bapak Ibu. Cara hidup yang baru. Cara hidup yang baru seperti apa Bapak Ibu yang Tuhan inginkan? Saya merenungkan firman ini terus menerus, saya kebingungan, saya merasa, aduh Tuhan, saya kesulitan untuk menyampaikan apa yang harus saya katakan, apa yang harus saya sampaikan di sini, apa yang mau menjadi isi hati Tuhan untuk jemaat di tempat ini. Tapi Tuhan berikan satu pemahaman yang baru Bapak Ibu ya. New Way of Life itu cara hidup yang baru. Seperti kita sedang memperingati kemerdekaan RI Bapak Ibu ya. Dari tadi kita mulai masuk disambut dengan orang-orang yang berbaju merah putih. Termasuk saya juga mengikuti dengan baju merah putih. Saya tanya dress code-nya ke Ibu Nasir, Bu Nas, ini ada dress code khusus? Oh, nuansa kemerdekaan Bu. Jadi kita semua datang di sini bertiga dengan baju merah putih juga Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita di sini berbaju merah putih dengan satu perasaan yang sama bahwa kita sungguh bangga dengan kemerdekaan yang telah Tuhan berikan bagi bangsa kita. Amin. Kita adalah orang-orang merdeka Bapak Ibu. Jangan lagi hidup di dalam cara yang lama. Seperti kalau saya mulai mengingat Bapak Ibu ya, rakyat Indonesia yang sedang dijajah pada saat itu, mereka tidak bebas melakukan apa-apa Bapak Ibu. Mereka hidup di dalam tekanan, mereka hidup di
dalam kesulitan, mereka tidak bisa mengeluarkan apa yang menjadi isi hati mereka. Mereka tidak bebas berpendapat karena apa? Mereka hidup di bawah tekanan penjajah pada saat itu. Sehingga hidup mereka itu seperti seorang yang di dalam penjara. Tidak bebas melakukan apa-apa karena belum ada kemerdekaan. Ya, kita mau lanjutkan pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu. Cara hidup yang baru, kita mau sama-sama membaca di dalam Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Nanti Bapak Ibu mungkin bisa baca di rumah. Saya simpulkan di dalam Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Di situ dikatakan, carilah dan pikirkanlah perkara yang di atas. Kalau Bapak Ibu pulang di rumah dan mulai merenungkan firman ini Bapak Ibu, Kolose 3 ayat 1 sampai 2, carilah dan pikirkanlah perkara yang di atas. Saya mau mulai sharing ini dengan kita mau sama-sama merenungkan. Apa sih yang dimaksud dengan mencari dan memikirkan perkara yang di atas Bapak Ibu? Rasul Paulus mengatakan hal ini kepada jemaat di Kolose waktu itu Bapak Ibu ya. Jadi Rasul Paulus itu mendirikan jemaat di Kolose waktu itu, dan ketika Paulus mendirikan berbagai jemaat di berbagai tempat, terdengarlah sebuah kabar, sampai kabar dari seorang yang bernama Epafras kepada Rasul Paulus. Dia mengatakan bahwa Rasul Paulus ini tuh sedang terjadi kekacauan di jemaat Kolose. Kenapa Bapak Ibu? Karena waktu itu jemaat Kolose itu sedang disesatkan oleh berbagai macam pengajaran. Pengajaran sesat yang membuat mereka kehilangan lagi apa yang menjadi arti keselamatan itu. Mereka merasa mereka akan selamat ketika mereka melakukan hukum Taurat. Mereka akan selamat ketika mereka hidup di dalam penyembahan kepada dewa-dewa. Mereka akan selamat ketika mereka melakukan sunat, salah satu perintah pada saat itu. Ini sungguh sesuatu yang salah Bapak Ibu. Karena apa? Rasul Paulus mengingatkan sekali lagi kepada jemaatnya bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan karena kita melakukan hukum Taurat, bukan karena kita melakukan sunat, bukan karena kita menyembah dewa, tetapi hanya karena kita menyembah dan percaya kepada Tuhan, kita akan memperoleh keselamatan. Oleh sebab itu Paulus memberikan ayat ini Bapak Ibu. Carilah dan pikirkanlah perkara yang di atas. Perkara yang di atas itu hubungannya dengan apa yang Yesus pikirin, apa yang Yesus pikirkan. Perkara yang di atas itu bukan yang ada di langit Bapak Ibu. Apa ya? Nggak ngerti. Enggak. Tetapi kita berusaha mencari tahu, berusaha memikirkan apa yang Tuhan Yesus pikirkan. Mencari dan memikirkan perkara yang di atas, maksudnya adalah kita sebagai orang-orang yang sudah dibangkitkan. Di ayat pertama dikatakan, kita orang-orang yang sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, memperoleh keselamatan dari darah Yesus. Kita harus hidup mencari dan memikirkan perkara yang di atas. Memikirkan dan mencari apa yang menjadi kehendak Kristus, apa yang menjadi keinginan daripada Kristus. Yaitu apa Bapak Ibu? Kita lanjutkan pembacaan kita dalam Kolose 3 ayat 5 sampai 15. Di situ dikatakan apa aja Bapak Ibu ya? Di situ dikatakan, matikanlah percabulan, kenajisan hawa nafsu, nafsu jahat. Di situ juga dikatakan keserakahan yang ada di dalam diri manusia itu sama dengan penyembahan berhala. Jadi saat itu Rasul Paulus tahu persis apa yang dipikirkan oleh jemaat Kolose. Oleh sebab itu dia mengutamakan dengan gamblang, buanglah marah, buanglah geram, buanglah apa yang menjadi kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang kamu saling lontarkan satu sama yang lain. Jangan lagi saling mendustai. Rasul Paulus dengan tegas menekankan hal ini Bapak. Sebab hal inilah yang terjadi di jemaat Kolose pada waktu itu. Karena mereka hidup di dalam salah pemahaman tentang keselamatan Kristus. Mereka mengakui Tuhan, tetapi hidup mereka tetap melakukan hal-hal seperti manusia lama mereka. Tuhan bilang matikanlah, itu sebuah perintah Bapak Ibu. Itu bukan suatu himbauan, itu bukan suatu info, itu bukan sesuatu peringatan saja, tetapi perintah Bapak Ibu. Matikanlah, buanglah, jangan lagi kamu hidup saling mendustai satu sama lain. Pikiran dan perkataan kita seringkali Bapak Ibu, seberapa lama kita sudah menyandang status Kristen?
semua di sini kan orang Kristen, Bapak Ibu. Kita berlabelkan Kristen. Mungkin ada yang 79 tahun sesuai dengan usia kemerdekaan bangsa kita. Ada yang usia 79 tahun? Oh, ada ya, masih muda semuanya. Ya, 79 tahun bangsa kita merdeka. Sudah berapa tahun Bapak, Ibu, dan saya diperdekakan dalam Kristus? Ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang dari kecil, mungkin dari saya udah dari umur 2 tahun udah dibawa mami ke gereja. Tapi yang terpenting adalah apakah kita masih tetap hidup di dalam kebiasaan lama kita? Ya, Tuhan bilang hiduplah sebagai manusia baru. Kita lihat di sebelahnya, Bapak Ibu. Bagaimana cara kita ketika kita menerima kemerdekaan dari darah Kristus, dibangkitkan bersama darah Kristus, kita meninggalkan kebiasaan manusia lama kita, keserakahan. Kalau hari-hari ini kita mungkin sering merasa sulit, Bapak Ibu ya. Bangsa kita mungkin ditimpa banyak kesulitan dalam hal ekonomi, sehingga pekerjaan kita sehari-hari yaitu mencari duit, memikirkan bagaimana mengembangkan usaha, memikirkan bagaimana kita bekerja pagi, siang, dan malam hanya untuk memenuhi semua kebutuhan kita. Tetapi Yesus bilang, kenakanlah manusia baru. Apa itu Bapak Ibu? Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ampunilah seorang akan yang lain, kenakanlah kasih. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hidupmu. Jadi hal ini Bapak Ibu harus sangat kita perhatikan. Seberapapun kita, posisi apa kita saat ini, sudah seberapa lama kita bergereja. Mungkin di sini banyak sekali jemaat Tuhan yang mungkin tidak pernah melupakan waktu ibadah. Setiap minggu saya ke gereja nggak pernah absen, Bu. Saya ikut dalam pelayanan. Keluarga saya semuanya melayani Tuhan. Tetapi saya masih punya sifat serakah. Saya masih punya amarah yang gak berhenti-berhenti. Kalau saya udah kesal sama orang, saya akan terus cecer orang itu, dan saya akan terus mendendam. Apalagi mau mendoakan, saya tidak akan mendoakan dia. Saya akan terus marah sama dia. Apakah seperti itu Bapak Ibu sifat yang Tuhan inginkan ketika kita katakan, Tuhan aku sudah merdeka? Ya, dikatakan di situ Tuhan ingin kalau setiap kita yang sudah menyatakan diri merdeka diselamatkan dari darah Kristus yang sangat mahal. Hidup kita berubah Bapak Ibu. Nggak tetap dalam kondisi yang lama, nggak tetap menjadi pemarah, kesinggungan, mengucapkan kata-kata yang tidak membangun, saling menyalahkan, saling menuduh, saling berdusta, saling mengucapkan fitnah. Itu tuh Rasul Paulus yang bilang, itu yang terjadi di jemaat Kolose waktu itu. Jadi bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu? Saya menyiapkan ini, saya introspeksi sama diri saya. Oh Tuhan, saya udah kurang lebih 38 tahun mengikut Tuhan. Tapi saya seringkali mengucapkan kata-kata yang gak membangun tuh. Saya seringkali mengucapkan kata-kata yang gak benar. Saya introspeksi Bapak Ibu. Jadi firman ini gak hanya saya berikan untuk Bapak Ibu, tapi ini juga firman yang menegur saya secara pribadi. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan ada mezbahmu-Nya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Waktu saya merenungkan ini Bapak Ibu, saya merasa sangat tertegur sekali
Karena ketika saya berbangga dengan kekristenan saya berbangga menjadi orang yang percaya kepada Kristus, tapi hidup saya masih di manusia yang lama. Saya bilang, Tuhan, saya mau berubah, bantu saya untuk berubah, saya mau menjadi manusia baru yang hidupnya penuh dengan kasih, yang hidupnya penuh dengan belas kasihan, yang hidupnya mau saling mengampuni seorang akan yang lain. Karena itu yang Tuhan kehendaki, Bapak Ibu ya. Mari kita belajar pagi hari ini untuk mempraktekkan menjadi manusia yang baru di dalam kehidupan kita. Next kita mau baca, Bapak Ibu, di dalam Kolose 3 ayat 16 sampai 17. Di situ dikatakan, hendaklah perkataan Kristus itu diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah. Hendak perkataan Kristus itu diam dengan segala kekayaannya di antara kita, Bapak Ibu, supaya kita dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang sambil menyanyikan syukur. Mungkin banyak di antara kita yang merasa, oh saya sudah melakukan bagian saya. Siapa di sini yang baca Gemari full tidak pernah bolong? Oh, oke. Siapa yang baca Gemari tapi bolong-bolong? Enggak ada juga. Siapa yang enggak pernah baca Gemari? Tidak ada juga. Jadi saya berdoa Bapak Ibu malu-malu mungkin ya untuk mengangkat tangannya. Mari Bapak Ibu kita punya kebiasaan membaca Alkitab setiap hari. Hendaklah perkataan Kristus dengan segala kekayaannya di antara kamu, diam di antara kamu, lewat pembacaan firman Tuhan, Bapak. Perkataan Kristus diam di dalam kita. Bagaimana kalau kita tidak pernah membaca firman-Nya setiap hari? Kita harus membaca firman Tuhan setiap hari, ditekuni Bapak Ibu, mulai dari 1 ayat mungkin, besoknya dari 2-3 ayat, ini besoknya maju jadi 1 pasal, besoknya maju jadi 1 pasal setengah. Lama-lama Bapak Ibu akan ketagihan, saya jamin. Karena ada Roh Kudus yang hidup di dalam firman Tuhan, ya, membuat kita ketagihan, pengen terus nempel sama hadirat Tuhan, pengen terus baca firman Tuhan. Lama-lama akan jadi 3 pasal sehari, 4 pasal, 5 pasal, 6 pasal, 7 pasal. Saya kadang-kadang melihat teman-teman rohani saya baca berapa hari sepasal. Bapak rohani saya bilang bisa 1-2 jam sehari, berarti lebih dari 20 pasal. Lalu saya coba mempraktekkan, Bapak Ibu, masa 20 pasal itu ya gimana, berapa jam saya harus berdiam diri. Saya mencobanya Bapak Ibu ya. Saya bilang, Tuhan, saya mau memperkatakan firman Tuhan. Oleh sebab itu saya mau terus baca firman Tuhan setiap hari, sebanyak mungkin yang saya bisa. Di tengah-tengah waktu saya seharian 24 jam, saya mau menyediakan waktu untuk saya terus membaca Alkitab. Dari 1 pasal, 2 pasal, 3 pasal, 4 pasal, sampai 10 pasal, Bapak. Saya ketagihan. Saya ketagihan ingin mencari tahu apa yang Tuhan pengen dalam hidup saya. Karena apa yang di luar Tuhan itu nggak ada apa-apanya. Kita tuh nggak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan. Oleh sebab itu yang menjadi utama di dalam hidup kita adalah mencari perkenanan Tuhan, mencari apa maunya Tuhan, memikirkan kalau saya mengambil keputusan ini Tuhan suka nggak ya? Kalau saya mencokol, saya lagi bergumul tentang sekolah anak saya. Sekolah anak saya yang laki-laki yang ketiga, dia mau pindah SMP. Saya lagi bergumul sama suami saya dan keluarga saya semua. Kita berenam kalau punya mesbah keluarga. Saya selipkan selalu doa itu, Tuhan, saya pengen menempatkan anak saya di tempat yang tepat. Bukan karena sekolah itu lagi ternama, lagi viral. Bukan karena sekolah itu lagi bagus, kata orang sekolah di sini bagus, sekolah di sini bagus. Pusing Bapak Ibu. Saya dibikin pusing sama dunia. Tapi saya berusaha duduk diam. Kita berdoa, kita ambil waktu berpuasa bersama-sama. Tuhan, anak saya baiknya di mana ya sekolahnya? Di tempat di mana dia bisa bertumbuh mengenal Kristus lebih dalam, disitulah saya mau sekolahkan anak saya. Bagaimana kehidupan Bapak Ibu? Apa yang sudah Bapak Ibu lakukan dalam mencari
dan memikirkan tentang Allah. Mari kita coba dengan hal yang paling sederhana ini Bapak Ibu. Mengambil keputusan di dalam kehidupan Bapak Ibu. Sekecil apapun tanya sama Tuhan. Itu ciri-ciri orang yang hidupnya mencari dan memikirkan tentang Allah. Ya, jadi apapun Bapak Ibu jangan dibikin bingung sama dunia. Jangan dibikin pusing sama dunia. Cari Tuhan. Baca firman Tuhan. Tanya Tuhan, saya harus berbuat seperti apa? Saya harus melakukan apa? Saya harus bertindak bagaimana? Tanya. Dan saya percaya Bapak Ibu, Bapak Ibu akan mendengar suara Tuhan. Bapak Ibu akan merasa dekat dengan Tuhan. Itu cara hidup yang baru Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu memutuskan untuk meninggalkan segala keegoisan. Manusia lama hanya berpikir tentang hal-hal duniawi yang bisa hilang sifatnya. Tetapi manusia baru berpikir tentang cara pandang Tuhan yang sifatnya abadi, sifatnya kekal, sifatnya tidak mengecewakan, sifatnya memberikan kekuatan, sifatnya memberikan pengharapan, sifatnya menuntun kita, mengarahkan waktu kita bingung. Tuhan bingung ini mau kemana ya, kiri kanan lurus atau ke belakang mundur lagi. Tuhan bilang, ikuti saya. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama. Amin. Jadikanku berjalanmu untuk memuliakan-Mu. Memikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Itu cara hidup yang baru seorang Kristen. Gak lagi gue pengennya ini Tuhan, gak lagi saya pengennya begini karena menurut saya, menurut pengalaman saya, menurut pengetahuan saya, menurut kehebatan saya, keputusan ini yang terbaik loh Tuhan. Tapi ketika kita bilang Tuhan saya mau ikut sesuai dengan cara Tuhan yang baru, berpindah dari manusia lama ke manusia baru, hidup kita gak lagi seperti itu. Amin. Ketika kita memutuskan, memikirkan, dan mencari Tuhan, kita serahin sama Tuhan. Semua keputusan hidup kita, Tuhan yang pegang, Tuhan kasih yang terbaik Bapak Ibu. Jangan jalan sendiri, karena kalau jalan sendiri nanti Bapak Ibu kejeblos. Ikutin Tuhan aja. Tuhan maunya ke kiri, kita ikut ke kiri. Kadang-kadang jalannya terjal Bapak Ibu. Kadang-kadang jalannya mengerikan. Jadi waktu saya pernah berdoa, saya bilang, Tuhan saya gak mau ke arah sini, tapi Tuhan tuntun saya ke arah sini. Saya bilang di situ ada lembah Tuhan, saya gak berani, saya tak. Udah pasti saya jatuh di situ Tuhan, saya kesini aja. Tuhan bilang enggak, kamu kesini. Saya terus diarahkan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu hidup mencari dan memikirkan Tuhan, kita terus diarahin sama Tuhan. Enggak, kesini. Meskipun terjal, aku ada selalu bersama dengan kamu. Pasti bisa melewati dan kamu akan menang. Kamu akan dipulihkan. Kamu akan melihat rencana Tuhan yang indah dan besar akan terjadi dalam hidup. Ketika kita hidup mencari dan memikirkan Tuhan. Hanya Tuhan aja yang ada di pikiran kita, hanya ada Tuhan saja yang ada di mulut kita. Jangan sekali-kali berkata-kata tidak sesuai dengan apa yang Tuhan perintah. Bapak Ibu, saya takut banget kalau saya hari ini, saya kadang-kadang bilang ya sama beberapa orang di gereja, saya bilang, yakin nih saya yang sharing, saya takut sesat loh, saya bilang. Ngeri Bapak Ibu bicara di tempat seperti ini. Karena apa Bapak Ibu? Yang saya katakan harus saya katakan juga buat diri saya. Yang saya katakan sama Bapak Ibu, gak cuma saya suruh Bapak Ibu melakukannya, tapi saya juga harus melakukannya. Waktu saya bilang saya harus saling mengampuni, kalau saya tidak bisa mengampuni orang dalam hati saya akan menjadi orang yang berbohong Bapak Ibu.
itu tidak hidup. Tetapi yang Tuhan mau kita memikirkan dan mencari Tuhan, lalu menghidupi. Di situ dikatakan, menghidupi perkataan dan perbuatan Kristus. Jadi waktu Bapak Ibu bilang, saya membaca Alkitab, itu tuh membuat pikiran kita itu dipenuhi dengan hal-hal yang positif Bapak Ibu. Dengan harapan, dengan janji Tuhan. Waktu kita baca Alkitab rajin, itu kita sedang mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang baik dari Tuhan. Kita sedang mengisi hati dan jiwa kita yang kosong. Mungkin hari ini Bapak Ibu ada yang merasa kesepian, ada yang merasa sedih karena ditinggal anak dari luar kota, tidak pernah dikunjungi dan lain sebagainya. Kita merasa sendirian di dunia ini, tidak ada yang memperhatikan kita. Tuhan tahu, Tuhan mengenal setiap kita, bahkan nama dan detail setiap kita Tuhan tahu. Dan ketika kita memikirkan Allah, Dia mengisi kekosongan hati kita dengan firman Tuhan. Dia mendamaikan kita, menenangkan kita, memberikan kita damai sejahtera Bapak Ibu. Sehingga kita tidak tahan lagi ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita nggak tahan, kita pengen nangis. Jadi tadi saya mulai dari bernyanyi, dari mulai Ruth bernyanyi, solo di sini saya udah pengen nangis Bapak Ibu. Ada hadirat Tuhan yang saya rasakan di tengah-tengah ibadah rakyat Bapak Ibu. Tetap kobarkan api itu Bapak Ibu ya. Dengan apa? Cara hidup yang memikirkan Tuhan, memikirkan kehendak Tuhan. Apa yang dikatakan sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang diperbuat sesuai dengan maunya Tuhan. Nggak hanya sekedar ngomong, tapi kita juga melakukannya. Nah, setelah kita menghidupi perkataan dan perbuatan Kristus, itu sama dengan kita menghidupi pujian penyembahan kita kepada Kristus Bapak Ibu. Jadi, oke, saya udah ke gereja, saya udah memenuhi panggilan ibadah saya. Satu hal yang Bapak Ibu tidak boleh lupakan, beribadah setiap hari Minggu itu adalah keharusan Bapak. Tidak bisa digantikan oleh apapun waktu ibadah Bapak Ibu ke gereja. Jadi jangan gantikan ibadahmu dengan hal-hal yang lain, tetapi utamakan setiap hari Minggu Bapak Ibu beribadah, karena itu hal yang sangat Tuhan nantikan dan tidak tergantikan dengan yang lain. Yang kedua, ketika kita masuk di dalam kehidupan beribadah kita tidak lepas dari pujian penyembahan Bapak Ibu. Sehingga dari awal ada pujian, ada penyembahan. Dari sejak zaman umat Israel hal seperti ini sudah dilakukan Bapak Ibu. Ada tari-tarian, ada rebana, ada kecapi yang mengiringi umat Tuhan menyembah Tuhan. Karena apa? Kita harus menghidupi pujian penyembahan kita kepada Kristus. Jadi waktu kita bernyanyi Bapak Ibu, tidak ada yang main-main. Karena itu sama sifatnya dengan menghidupi perkataan dan perbuatan Kristus dalam hidup kita. Oh, saya mah tenang, saya mah orangnya tidak pernah berdusta. Saya orangnya tidak pernah berbohong. Saya orangnya tidak pernah menyakiti orang lain. Saya sudah melakukan ke-10 hukum Taurat ceritanya gitu ya. Nggak cukup Bapak Ibu, tapi ada satu hal lagi yang tidak kalah penting, yaitu menghidupi perkataan dan perbuatan Kristus itu sama dengan menghidupi pujian penyembahan kita kepada Kristus. Jadi waktu Bapak Ibu masuk ke dalam ruangan ibadah ini, puji Tuhan, tadi Bapak Ari bilang mulai sekarang ada doa syukur penyembahan di pagi hari. Bapak Ibu diajak untuk berlutut menyembah Tuhan, menenangkan hati. Itu hal yang sangat baik sekali Bapak Ibu. Dimana Bapak Ibu dari segala perjalanannya, dari rumahnya mungkin ada yang jauh, ada yang dekat, ada yang dari mana, ada yang baru pertama kali hadir mungkin. Kita dibuat tenang dulu dengan hadirat Tuhan. Kita menikmati Tuhan, kita memikirkan kebaikan Tuhan. Dan itu akan terpancar dari ekspresi Bapak Ibu menyembah Tuhan. Saya sebenarnya tidak mau bicara soal ekspresi Bapak Ibu, karena ini ekspresi orang beda-beda. Banyak yang menyampaikan kepada saya bahwa ekspresi orang kan beda-beda. Ada yang gayanya cool, tapi menyembah Tuhan. Ada yang gayanya sambil senyum-senyum, tapi dia lagi menyembah Tuhan. Ada yang gayanya sambil nari-nari, gak bisa diberhentiin, dia lagi menyembah Tuhan. Tetapi orang yang serius di dalam pujian penyembahannya kepada Kristus akan terpancar dari ekspresinya Bapak Ibu. Dari mukanya terpancar sukacita yang mengalir. Dari gaya tubuh, gestur tubuhnya. Gak usah dibilangin kamu terlalu kaku, jadi kamu jangan begitu, enggak. Tapi dengan sendirinya ketika kita serius menghidupi pujian penyembahan kita kepada Kristus, semua gestur badan kita, tubuh kita, senyum kita, itu gak sesuatu yang dibikin-bikin, gak sesuatu yang dibuat-buat, sehingga orang sebelah kita yang melihat kita, dahsyat banget. Aku
Keren pisan lu tadi di depan, gue jadi gak tahan pengen nangis. Terpancar. Orang pun bisa melihat dan menilai ketika kita serius dalam pujian penyembahan kita. Apalagi Tuhan. Tuhan gak bisa dibohongi, Tuhan lihat hati. Ya Bapak Ibu, jadi hubungannya adalah ketika kita menghidupi perkataan perbuatan Kristus, yang tadinya kita hidup dalam cara lama, pindah ke dalam cara hidup yang baru, itu akan mempengaruhi kehidupan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Sehingga waktu kita diajak untuk memuji dan menyembah Tuhan, kita gak lagi pengen buka HP, kita gak lagi pengen ngobrol sama sebelahnya, kita gak lagi pengen lihat siapa sih yang telat ya hari ini, si Ibu Ima telat wae. Nggak dirisingin sama hal-hal yang begitu. Tapi kita fokusnya udah sama Tuhan. Fokusnya udah pengen nyembah Tuhan aja. Fokusnya udah pengen, aduh Tuhan baik banget, sampai hari ini aku masih hidup, bisa napas, bisa sehat. Fokusnya udah sama Tuhan aja, udah gak pengen sama yang lain. Amin Bapak Ibu. Kita mau praktek ini Bapak Ibu. Mau praktek. Pagi hari ini saya mau mengajak kita semua untuk kita menutup mata kita semua. Yang kita pikirkan itu hanyalah kebaikan Tuhan. Yang kita pikirkan itu hanyalah kasih setianya Tuhan sama hidup kita. Yang kita pikirkan itu hanyalah kedahsyatannya Tuhan dalam hidup kita. Ayo coba Bapak Ibu, kita mau sama-sama praktekkan Bapak Ibu. Bagaimana kita menyembah. Saya membebaskan Bapak Ibu untuk berlutut, saya membebaskan Bapak Ibu untuk menari. Mungkin ada yang mau menari di tempat ini, maju ke depan. Saya membebaskan para choir kalau mau maju ke depan bernyanyi dengan saya, well singer, pemusik, saya bebaskan semuanya. Fokusnya cuma satu, menyembah Tuhan. Paulus dan Silas waktu dalam penjara Bapak Ibu, ingat, di dalam penjara kaki mereka terbelenggu, tangan mereka terbelenggu, mereka tidak bebas seperti orang yang belum merdeka, tidak bisa melakukan apa yang mereka mau. Mereka hidup dalam tekanan, kesulitan, kesedihan, kesesakan. Waktu mereka menaikkan pujian penyembahan dengan serius kepada Tuhan, apa yang terjadi? Sendi-sendi penjara dirobohkan. Ada kuasa dalam pujian. Bapak Ibu jangan main-main di dalam menyembah Tuhan. Sendi-sendi penjara diruntuhkan. Hal yang sangat tidak mungkin itu terjadi Bapak Ibu dalam kehidupan. Apa yang menjadi hal yang mustahil dalam hidup Bapak Ibu hari-hari ini? Pemulihan dalam hal keuangan, pemulihan dalam hal keluarga, pemulihan di dalam pelayanan Bapak Ibu, atau apapun itu. Percaya ketika kita memuji dan menyembah Tuhan dengan serius, ada kuasa di dalam pujian, ada mujizat yang terjadi Bapak Ibu. Sesuatu yang kita anggap mustahil, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam pujian penyembahan ada kuasa yang sangat besar. Bahkan ada apa Bapak Ibu? Ada pertobatan. Kepala penjara yang belum mengenal Tuhan, dia dan seluruh isi keluarganya dipulihkan menerima Kristus. Ada pertobatan dari kita yang hidupnya lama, kita yang hidupnya terikat dengan kuasa dosa, saya yang selalu pemarah, saya yang selalu mengucapkan kata-kata kasar, saya yang selalu berbohong, saya yang selalu hidup di dalam ikatan dosa apapun itu, akan terlepas Bapak Ibu. Ada pertobatan di dalam. Ada kuasa di atas pujian yang Bapak Ibu naikkan. Sederhana apapun itu pujian. Meskipun cuma mengatakan haleluya, Yesus Engkau baik. Haleluya, Engkau Yesus sungguh baik. Meskipun sesederhana itu Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu serius menaikkan pujian penyembahan, pikiran, perasaan kita disinkronkan sama Tuhan. Pikiran kita, perasaan kita, seluruh jiwa raga kita ini kita bawa untuk kita bawa menyembah Tuhan. Kita selaraskan dengan apa yang menjadi maunya Tuhan. Sesuatu yang mustahil akan terjadi dalam hidup Bapak Ibu. Mujizat akan terjadi dalam kehidupan. Pertobatan akan terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Mari kita sama-sama alami hal itu. Bukan kata orang Bapak Ibu, tapi kita ngalami. Kita mengalami pujian, kuasa pujian penyembahan dalam hidup kita. Saya mengajak kita semua untuk menutup mata kita Bapak Ibu. Kita pikirkan terus kebaikan Tuhan. Pikirkan terus kebaikan Tuhan.
Ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat pujian hatimu. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengar puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan
yang baru di dalam Tuhan. Hambamu selesai berbicara Tuhan, tapi kami sama-sama mau meyakini bahwa kuasa pujian penyembahan akan tetap tinggal dalam diri setiap kami pribadi lepas pribadi. Dimulai dari kehidupan kami di dalam rumah tangga kami Tuhan. Ketika kami sendirian, kami mau terus membangun hubungan kami dengan Tuhan. Situasi kondisi sesulit apapun tidak membuat mulut kami berhenti untuk memuji nama Tuhan. Kesulitan yang sedang kami hadapi, pergumulan, tekanan yang sedang kami alami, tidak pernah membuka mulut kami untuk kami menaikkan penyembahan kami kepada Tuhan. Kami mau hidup dengan cara yang baru Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, memikirkan tentang Tuhan, dan mencari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Biar hidup kami powerful Tuhan, biar hidup kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati seluruh jemaat BFC beserta dengan aktivis, para pelayan, untuk Pendeta Ariel dengan Ibu Nasira, untuk Pak Om dengan istri dan keluarganya. Berkat damai sejahtera Tuhan tidak pernah lepas dari kehidupan mereka. Apa yang direncanakan, apa yang dipikirkan sesuai dengan arahan daripada Tuhan. Gereja ini boleh dibangun di atas dasar iman yang teguh di dalam Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi daerah sekitar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Sama-sama kita katakan amin. Berdoa bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di dalam surga, Tuhan terima kasih buat firman Tuhan yang kami dengar. Dan saat ini kami akan mempersiapkan persembahan kami. Tuhan memberkati setiap kami yang memberikan. Tuhan memberkati setiap hati yang sungguh-sungguh memberikan yang terbaik. Dan kami rindu Tuhan juga memberkati, memimpin setiap pengurus dari gereja kami untuk mempergunakan persembahan yang kami percayakan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberi, Engkau pula yang memberkati. Terima kasih Bapak, inilah setiap persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kasih-Mu padaku,
penat, lelah, tertekan, bahkan kesedihan. Segala kondisi yang mungkin sedang Anda alami saat ini. Tetaplah teguh dan berserah hanya kepada Tuhan dan dapatkan support dari sesama kita. Mari bergabung dalam prayer encounter gabungan yang akan diadakan pada hari Jumat 23 Agustus 2024 pukul 19 dengan pembicara Pendeta Krishna Fernando. Prayer encounter akan diawali dengan buka puasa bersama pada pukul 18. Bagi jemaat yang ingin berbagi berkat untuk berbuka puasa dapat menghubungi Ibu Desi Giso. Dan bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa dapat menghubungi Pendeta Paulus Cahaya Dimulya. Kami tunggu kehadiran Anda. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka! Merdeka! Sekali lagi, merdeka! Merdeka! Bapak Ibu sudah merdeka? Kita sudah merdeka dari penjajahan dan Indonesia sudah merdeka selama 79 tahun. Tetapi kita sebagai orang-orang Kristen juga sudah merdeka, Bapak Ibu sekalian. Kalau dulu kita masih jadi manusia lama, kita masih terjajah dengan dosa. Sekarang kita sudah merdeka menjadi manusia yang baru, begitu ya Bu ya? Syarat untuk merdeka gampang Bapak Ibu sekalian sebagai anak-anak Tuhan. Pertama, dengar apa kata Tuhan. Renungkan, lakukan apa yang Tuhan mau. Sehingga kita bisa mengikuti akan aturan Tuhan sendiri. Atas nama BFC, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Debbie dan keluarga semua, Andi dan anaknya. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu.
Dan kiranya Tuhan juga boleh memberkati dimanapun Ibu melayani, baik di gereja lokal ataupun di mana juga. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sekalian, mungkin bisa melihat acara kita hari ini sangat luar biasa. Inilah anak-anak kita, Bapak Ibu sekalian. Mereka sudah mempersiapkan begitu lama. Mereka mempersiapkan dengan baik. Karena ada moto kami di sini. Kita kalau memberikan sesuatu buat Tuhan, jangan setengah-setengah. Berikan yang terbaik buat Tuhan, karena Tuhan sendiri sudah memberikan yang terbaik buat kita. Makanya Bapak Ibu sekalian boleh lihat penampilan mereka begitu luar biasa. Mereka boleh menampilkan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih anak-anak semua. Terima kasih worship leader, singer, pemain musik yang luar biasa. Tuhan berkati teman-teman semua, baik itu LCD multimedia. Halo Mario, thank you ya, sudah dibantu. Teman dancer, terima kasih semua. Rampak juga, terus semangat, berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Bapak Ibu sekalian, ada dua pengumuman yang ingin saya tekankan. Pertama, untuk latihan angklung, kita diliburkan panjang Bapak Ibu sekalian sampai bulan September. Tepuk tangan Bapak Ibu. Senang ya, sama kayak saya. Kedua, doa Jumat berjalan seperti biasa. Kita akan bersama-sama berdoa, menaikkan doa syafaat kita, terutama untuk gereja kita tempat ini. Biar Tuhan boleh pakai gereja kita semakin hari semakin berkenan baru. Di sini. Oh, di Lengkong Bapak Ibu sekalian. Oke. Sorry. Karena minggu depan adalah minggu keempat, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Saya minta persiapkan hati dan pikiran Bapak Ibu sekalian untuk memasuki perjamuan kudus ini, sehingga kita boleh berkenan di hadapan Dia. Jadi doa Jumat itu akan gabung di Lengkong. Bapak Ibu sekalian, ada sesuatu yang mungkin ditunggu-tunggu, tetapi kita juga tidak umumkan. Di sini ada dress code terbaik, best costume. Tetapi saya sendiri bingung untuk memilihnya karena semuanya baik. Untuk itu saya akan panggilkan 3 orang best costume sini. Pertama, Bapak kita yang luar biasa, Pak Siswanto. Pak, hati-hati Pak. Awas sampingnya udah kencang Pak, samping. Kedua, Ibu Siani. Ini terlalu lama di Shanghai. Hati-hati ya Bu ya, jambulnya ya. Takut nyangkut saya. Ketiga, Ibu Caroline. Mana Ibu Caroline? Kalau orang lain dasinya kecil, ini dasinya gede. Nanti dengan hormat saya minta Ibu Lani untuk memberikan kenang-kenangan buat teman-teman kita ini. Semuanya menang Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Silakan Bu, jangan berdiri terus Bu. Ada
satu lagi berkat yang ingin diberikan kepada jemaat kita di sini. Setelah pulang dari sini, ada sesuatu yang nanti akan dibagikan. Berupa apa? Nikmati saja, pasti enak itu. Ya. Terima kasih buat Tuhan kita Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan mengakhiri pada kita hari ini. Dan undang semua untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa. Silakan. Haleluya. Segala puji dan hormat bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami memuji dan mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami percaya Engkau yang sudah menyertai ibadah ini dengan baik ya Tuhan. Engkau sudah menolong setiap kami ya Tuhan, baik yang melayani di puji-pujian, di musik, dancer, choir, multimedia, akses kolektan, semua yang terlibat di dalam pelayanan ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang Tuhan sudah datangkan untuk hadir di tempat ini ya Tuhan. Biarlah kiranya lewat lawatan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini, kami boleh merasakan pertumbuhan iman kami bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Di dalam segala persoalan-persoalan hidup kami ya Tuhan, kami percaya kami semua yang hadir di tempat ini ya Tuhan akan senantiasa terbang tinggi seperti Raja Wali ya Tuhan, melewati segala badai kehidupan kami ya Tuhan bersama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu Tuhan boleh membawa kami Tuhan mempunyai kehidupan yang merdeka ya Tuhan, dari manusia yang lama Tuhan. Kami boleh menjadi manusia-manusia yang baru ya Tuhan, yang Tuhan pimpin dalam kehidupan kami ya Tuhan. Lepaskan segala belenggu dosa kami ya Tuhan, sehingga kami ya Tuhan mampu menjadi manusia yang baru seperti yang Engkau ajarkan di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berdoa juga ya Tuhan untuk tetangga kiri, kanan, depan, dan belakang ya Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati dan menyertai mereka ya Tuhan. Lewat ibadah mereka juga mereka Tuhan boleh dijamah oleh Engkau ya Tuhan, sehingga mereka juga boleh merasakan puji-pujian, boleh merasakan firman-Mu Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang mungkin saat ini sedang di dalam kelemahan tubuh ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka, Engkau menjamah mereka ya Tuhan dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah Yahweh Rafa yang menyembuhkan mereka yang berharap dan berseru kepadamu ya Tuhan, sehingga mereka Tuhan boleh mengalami kesembuhan itu Tuhan bersama-sama dengan Engkau yang menyembuhkan mereka. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Allah yang baik bagi kami semua ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk tempat yang kami pakai di tempat ini ya Tuhan, supaya Engkau juga memberkati tempat ini. Engkau memakai tempat ini boleh menjadi rumah puji-pujian bagi kami ya Tuhan, sehingga lewat tempat ini suara Tuhan boleh diperdengarkan, sehingga boleh banyak jiwa boleh dimenangkan dan hadir di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berdoa juga ya Tuhan untuk keberbedaan dan keberagaman kami bersama-sama ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami semua ya Tuhan, sehingga di tengah-tengah keberbedaan itu ya Tuhan, kami percaya Engkau akan menyertai kami Tuhan, sehingga kami Tuhan semakin hari boleh menjadi manusia yang mempunyai hidup dipercaya oleh Tuhan, sehingga Rizwan itu Tuhan boleh Tuhan percayakan bagi kami Tuhan, membawa banyak jiwa untuk datang ke tempat ini, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bila damai sejahtera-Mu ya Tuhan boleh menyertai kami semua yang hadir di tempat ini, kami boleh pula membawa damai sukacita bersama dengan Engkau ya Tuhan. Dan kami boleh sepekan ini Tuhan yang akan datang boleh bekerja bersama-sama di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara ini Tuhan. Tuhan tolong kami semua ya Tuhan. Buat bangsa dan negara ini juga ya Tuhan, kiranya Engkau menolong dan menyertai. Dalam bangsa dan negara ini Tuhan boleh menjadi bangsa dan negara yang semakin hari boleh dipulihkan oleh Tuhan, sehingga segalanya sesuatunya boleh berjalan dengan baik Tuhan, baik dalam segi ekonomi, dalam segi politik ya Tuhan.
Tuhan berkati. Berdoa juga Tuhan untuk kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi ya Tuhan, dan untuk kepemimpinan Bapak Presiden yang baru nanti ya Tuhan, Bapak Prabowo Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan menolong, menyertai Tuhan, sehingga pemimpin-pemimpin yang boleh dipercayakan oleh Tuhan memimpin bangsa dan negara ini Tuhan, boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, yang takut akan Tuhan, dan boleh membawa bangsa ini menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat Tuhan yang terkasih, setelah kita bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan, arahkan langkah kakimu, jalani sepanjang sepekan bersama dengan Tuhan. Jadilah kehidupan pribadi yang sudah diubahkan melalui cara hidupmu yang baru menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Arahkan mata hati, tengadakan tangan, dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dari Allah Bapa, anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus, Dialah yang akan menolong, memimpin, menyertai, meneguhkan, dan memberkati hidupmu mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Setiap kita yang percaya beri berkata, amin. Silakan duduk untuk bersatu dulu. Amin. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
Oh